dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam ibadah online Sekolah Minggu GKI Bintaro. Sudah siap untuk beribadah? Sudah mandi, sudah makan, sudah minum susu, sudah memakai pakaian yang bersih? Jangan lupa siapkan Alkitab dan amplop persembahannya. Yuk, kita mulai ibadah kita. Kakak mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Ku Mau Bernyanyi. Apakah adik-adik senang dengan lagunya? Lagu tadi mengajak kita untuk memuji Tuhan, karena Tuhan sudah sangat baik bagi kita semua. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Allah Bapa yang Maha Baik, Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan sudah membangunkan kami pada pagi hari ini dengan tubuh yang segar. Sekarang kami akan mulai beribadah Tuhan. Pimpin kami, siapkan kami supaya kami boleh beribadah dengan penuh sukacita dan boleh mendengarkan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik masih penuh dengan sukacita? Masih dong ya. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Untuk
Silakan duduk adik-adik. Kita akan membaca firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah berkat bagi semua bangsa. Yang diambil dari Kisah Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Sekarang kita akan dibantu oleh teman kita Evan yang akan membacakan dari Kisah Rasul 8 ayat 26 sampai 33, dan Karen akan membacakan Kisah Rasul 8 ayat 34 sampai 40. Silakan Evan dan Karen. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 33. Sida-sida dari tanah Etiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya, sebab nyawanya diambil dari bumi. Ayat 34 sampai 40. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain. Maka mulailah Filipus berbicara, dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Evan dan Karen. Adik-adik, yuk kita main tebak-tebakan. Adik-adik, adakah adik-adik yang tahu ibu kota negara Amerika Serikat? Kalau ibu kota Belanda? Ibu kota India? Jepang? Atau Korea? Adik-adik pasti ada yang tahu, atau mungkin banyak yang tahu.
Yuk kita jawab satu-satu ya. 1. Ibu kota Amerika Serikat adalah Washington DC. Kalau Belanda, Amsterdam. India, ibu kotanya New Delhi. Kalau Jepang, ibu kotanya Tokyo. Kalau Korsel, Korea Selatan, ibu kotanya Seoul. Kita baru saja bermain tebak-tebakan nama ibu kota dari negara-negara yang ada di dunia. Pada zaman dahulu, negara-negara tidak sebanyak yang sekarang. Tetapi di dalam Alkitab ada cerita tentang perjumpaan antar bangsa. Salah satunya adalah perjumpaan yang dialami oleh Filipus yang orang Israel dengan sida-sida dari Ethiopia. Sida-sida itu apa sih? Sida-sida adalah pejabat dari Ratu negara Ethiopia. Tugasnya adalah mengurusi harta karun Ratu Sri Kandake. Nama ratunya Sri Kandake. Dia itu penganut agama Yahudi. Karena dia bukan orang Yahudi, dia dilarang masuk ke bait suci. Tapi dia merindukan mengetahui siapa itu Tuhan Yesus. Dia tetap mengikuti agama itu, pelajaran itu. Jadi dia pergi ke Yerusalem. Suatu saat, karena sayangnya Tuhan kepada semua bangsa, Tuhan mengutus Filipus untuk bertemu dengan sida-sida itu. Dalam perjalanannya dari Yerusalem ke Ethiopia, Filipus bertemu di Gaza. Di sana dia melihat kereta yang bagus yang ternyata dinaiki oleh sida-sida itu. Sida-sida itu adalah pejabat ya, jadi keretanya terlihat berbeda dari kereta-kereta yang lain. Lalu Filipus mendekati kereta itu. Dia ngobrol, dia bertanya kepada sida-sida itu, "Tuhan, apakah Tuhan tahu apa yang sedang Tuhan baca? Apakah Tuhan mengerti?" Sida-sida itu ternyata sedang membaca satu kitab Nabi Yesaya. Dan isinya dia tidak mengerti. Lalu dia bilang kepada si Filipus ini, "Aku tidak tahu, karena tidak ada satu orang pun yang menjelaskan isinya kepadaku." Lalu Filipus berusaha untuk menjelaskan apa isi dari kitab yang sedang dibaca oleh si sang sida-sida itu. Filipus pun menjelaskan tentang Tuhan Yesus. Kalau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan menjadi anak Tuhan. Bagaimana caranya dia menjadi anak Tuhan? Dengan melalui baptisan, gitu. Lalu sida-sida itu pun tertarik. Ketika dia melihat ada air, dia bilang kepada si Filipus, "Aku mau dibaptis. Situ kan ada air." Filipus bilang, "Kalau misalnya Tuhan sudah percaya kepada Tuhan Yesus, gak masalah." Lalu sida-sida itu pun dibaptis oleh Filipus. Sida-sida itu ternyata ingin dibaptis karena dia ingin membuktikan bahwa dirinya sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, kita bisa belajar dari Filipus yang taat kepada Tuhan Yesus. Dia ingat, Filipus itu ingat pesan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus naik ke surga, bahwa untuk menceritakan ke segala bangsa, memberitakan kabar kesukaan tentang Tuhan Yesus kepada segala bangsa. Adik-adik bisa loh menceritakan kabar baik ini kepada teman-teman adik-adik. Pengalaman-pengalaman adik-adik bersama Tuhan Yesus, misalnya ketika adik-adik sedang sakit, bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan adik-adik. Ketika adik-adik mengalami kesulitan dalam belajar, bagaimana Tuhan Yesus membantu adik-adik mendapatkan nilai yang baik.
semua sifat-sifat Tuhan Yesus harus adik-adik contoh, harus adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari, supaya teman-teman adik-adik atau orang-orang yang ada di sekitar adik-adik tidak bisa mengenal Tuhan Yesus dari sikap adik-adik. Jangan adik-adik begini ya, saya mau sama teman yang cantik saja, aku mau bermain sama teman yang pintar saja, aku mau bermain sama teman yang kaya saja. Ih, kamu mah nggak pintar. Jangan begitu adik-adik ya. Nggak boleh ada grup-grupan. Kita bisa mencontoh Tuhan Yesus yang sayang kepada semua bangsa, pada orang Inggris, Amerika, orang Batak, orang Ambon, orang Jawa, orang Cina, orang Korea. Tuhan Yesus sayang sama semuanya. Jadi kita sebagai anak Tuhan Yesus juga harus berbuat seperti itu. Gitu ya adik-adik. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sekarang mau berdoa. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman yang baru kami dengar. Terima kasih karena Tuhan sudah mengingatkan kami untuk mengasihi sesama kami, untuk melakukan apa yang Tuhan sudah contohkan kepada kami, bahwa Tuhan tidak pernah membeda-bedakan siapapun. Berkat itu, berkat yang Tuhan berikan kepada kami juga berlaku untuk orang-orang lain, di negara lain, dengan suku bangsa yang lain, dengan semua yang berbeda daripada kami. Ajari kami untuk boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan yang sudah diberikan oleh Mama dan Papa boleh dimasukkan ke dalam amplop untuk dihantar ke kantor gereja atau ditransfer ke rekening gereja. Mari kita menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Setelah menyanyi, mendengarkan firman Tuhan, dan memberikan persembahan, kita akan ke aktivitas. Kakak minta semua adik-adik yang mengikuti ibadah hari ini membuat aktivitasnya, lalu mengirimkan hasil aktivitasnya ke WA grup masing-masing kelas. Silakan Kak Lisbeth.
Kak Lisbeth. Adik-adik, sebagai lagu penutup kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Tuhan Cinta Semua Anak. Lagu ini adalah lagu penutup dan lagu tematis kita. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Ibadah kita sudah berakhir. Kakak akan tutup dengan berdoa, lalu dilanjutkan dengan lagu Bapa Terima Kasih. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang sangat mencintai kami anak-anak-Mu. Tuhan, terima kasih kalau kami sudah Tuhan izinkan untuk beribadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga bersyukur untuk persembahan yang sudah kami berikan. Tuhan berkatilah, supaya persembahan itu boleh berguna dan boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa